Seberapa sering kita pengen mengubah pasangan kita? Seberapa sering kita pengen mengubah teman kita, pemimpin kita, orang lain? Betul, saudara. Kadangkala apa yang kita pikirkan tentang orang lain itu penting dan baik untuk kebaikannya dia. Tetapi ingat di dalam 1 Timotius 1 ayat 5, saudara, tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati nurani yang suci, dari iman yang tulus ikhlas, saudara. Tetapi banyak orang yang tidak mencapai kepada tujuan itu karena menjadi sesat dalam omongan yang sia-sia. Karena kita pengen menasihati orang, tetapi ujung-ujungnya bertengkar. Dalam Titus 3 ayat 9-15 demikian firman Tuhan. Tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh, persoalan silsilah, percekcokan dan pertengkaran mengenai hukum Taurat, karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Seorang bidat yang sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah engkau jauhi. Engkau tahu bahwa orang yang semacam itu benar-benar sesat dan dengan dosanya menghukum dirinya sendiri. Segera sesudah kukirim Artemas atau Tikikus kepadamu, berusahalah datang kepadaku di Nikopolis, karena sudah kuputuskan untuk tinggal di tempat itu selama musim dingin ini. Tolonglah sebaik-baiknya Zenas, ahli Taurat itu, dan Apolos dalam perjalanan mereka, agar mereka jangan kekurangan sesuatu apa. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Salam dari semua orang yang bersama aku di sini, dan sampaikanlah salamku kepada mereka yang mengasihi kami di dalam iman. Kasih karunia menyertai kamu sekalian. Saudara, kalau kita mau mengubah orang, kalau kita mau membuat orang itu menjadi lebih baik, betul kita sampaikan nasihat. Tetapi kalau sudah kita sampaikan nasihat, ya, tanggung jawab kita sudah sampai di situ. Dan kalau kita tidak menyampaikan, kita berhutang. Tetapi kalau kita sudah nasihati, kita tidak lagi berhutang, saudara. Tetapi jangan paksakan mereka berubah, lalu kemudian kita sendiri yang tersandung. Jangan sampai kita pengen mengubah orang, lalu kemudian kita menjadi orang-orang yang emosi karena kenapa mereka nggak berubah-berubah. Nah, saudaraku yang diberkati, kita punya tujuan hidup. Jangan sampai terdistract dengan hal-hal yang sebetulnya tidak perlu. Yang pertama, hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh. Saudara, jangan memusingkan diri dengan perdebatan, perselisihan yang tidak ada ujungnya. Saudaraku yang diberkati, dikatakan seorang bidat yang sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah engkau jauhi. 1-2 kali saudara teguran 4 mata, teguran dengan 2-3 orang saksi, atau teguran di depan komunitas, teguran di depan kelompok saudara, itu sudah cukup. Dan kalau dia tidak berubah, itu menjadi tanggung jawabnya pribadi. Saudara tidak berhutang karena saudara sudah sampaikan kebenaran. Yang kedua, biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok. Yang kedua, saudara, lakukan apa yang esensi. Lakukan pekerjaan yang benar, yang baik, bukan pekerjaan yang tidak baik, yang memenuhi keperluan hidup yang pokok. Artinya, lakukan hal-hal yang primer, hal-hal yang priority, hal-hal yang utama. Yang ketiga, kasih karunia menyertai kamu sekalian. Di dalam segala sesuatu, saudara, yang ketiga, andalkan Tuhan. Itu yang paling penting, karena firman Tuhan katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Pasti saudara akan berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati. Shalom.